Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sapianto, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. 1. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional sangat penting bagi suatu negara karena dengan menjalin kerjasama, maka negara-negara tersebut akan saling memberikan dukungan nilai positif. Hubungan internasional adalah hubungan yang terjalin antara satu atau lebih dan saling menguntungkan untuk seluruh pihak terkait. Hubungan internasional akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan suatu negara, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. 2. Penting hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara tidak bisa berdiri tanpa adanya dukungan dan bantuan negara lain, baik dari bidang pendidikan, pertahanan, keamanan, kesehatan, pangan, bahkan kemerdekaan. Hubungan antar negara harus tercipta secara baik agar dapat berjalan dengan jangka waktu yang lama dan prosesnya memberikan dukungan positif bagi negara-negara yang bersangkutan. Ruang lingkup hubungan internasional terletak di bidang yakni 1. Bidang publik yang meliputi publik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi dan kejahatan internasional. 2. Bidang privat meliputi ekonomi, ilmu pengetahuan dan turisme atau kewirausahaan. A. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik melalui kudeta dan interval negara lain. B. Faktor eksternal yang ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Bagi negara Indonesia, hubungan internasional dapat memberikan hal-hal di bawah ini. A. Pembentukan NKRI. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. C. Pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain. D. Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan negara. E. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak atau belum bisa terpenuhi oleh negara Indonesia melalui dukungan negara-negara lain. E. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa memenuhi oleh negara Indonesia melalui dukungan negara-negara lain. F. Meningkatkan perdamaian dunia. Di poin B, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi atau perkumpulan yang melewati batas-batas negara dan akan menjadi subjek hukum internasional. Organisasi internasional tidak hanya beranggotakan negara-negara, namun dapat berdiri dari badan usaha, badan hukum, atau perorangan yang keanggotaannya melewati batas-batas negara, sehingga menjadi organisasi atau perkumpulan antara beberapa negara yang memiliki tujuan bersama. Berikut ini organisasi internasional yang menjadi salah satu bukti upaya Indonesia dan upaya perdamaian dunia. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 24 Oktober 1900 San Francisco, USA. Indonesia resmi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950 dengan suara penuh dari para negara anggota. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tercatat menjadi keanggotaan beberapa lembaga di bawah, namun PBB diantaranya Sosial Dewan Ekonomi dan Sosial ILO, Organisasi Buruh Internasional maupun Organisasi Pangan Pertanian. Pada bidang yang lain, Indonesia terlibat dalam pasukan PBB, yakni dengan mengirimkan pasukan Garuda dalam mengembangkan misi perdamaian PBB di berbagai unit konflik. Dalam bidang hak asasi manusia, negara anggota PBB lainnya pada tahun 2006 selanjutnya terpilih kembali pada periode 2007 sampai 2010. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, 8 Agustus 1967, Bangkok. ASEAN adalah organisasi untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan semua negara anggota. Rekam jejak Indonesia dalam lingkup ASEAN sebagai berikut. A. Konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama diselenggarakan di Bali 24 Februari 1976 yang menghasilkan ketentuan. 1. Berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2.
Perjanjian persahabatan dan kerjasama prinsipnya antara lain tidak ikut campur urusan dan negeri satu sama lain dan menyelesaikan sengketa secara dan damai dan menolak penggunaan ancaman dan kekerasan. B. Pertemuan informasi pemimpin negara ASEAN pertama dilaksanakan di Jakarta 30 November 1996. C. KTTA ASEAN ke-9 diadakan di Bali 7 Oktober 2003 yang menetapkan 3 pilar yakni Komunitas Keamanan ASEAN ASC, Komunitas Ekonomi ASEAN AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN ASCC. 3. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. GNP merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Pendiri GNP antara lain Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdul Nasser, Bukawamin. Artinya pihak yang netral atau tidak memihak kepada negara manapun, khusus Indonesia memberikan penguatan sesuai konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada alinea pertama. Sebagai negara GNP rekam jejak Indonesia meliputi menyelesaikan berbagai konflik regional seperti konflik berdarah di Kamboja, gerakan seperti Semeru di Filipina dan di Laut Cina Selatan. Mungkin materinya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.